Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Astuti dari Teknik Multimedia 2A Politeknik Negeri Sambas. Jadi di dalam video ini kita akan membahas seputar mengenai CSS. Di mana di dalam video ini terdapat 6 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pengertian CSS. Yang kedua, 3 cara penulisan CSS. Yang ketiga, pengertian selektor ID. Keempat, pengertian selektor class. Kelima, pengertian value. Dan keenam, pengertian properti. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, pengertian CSS. Apa sih yang maksud dengan CSS? Jadi, CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet, yaitu bahasa yang digunakan untuk menentukan tampilan dan format halaman website. Dengan CSS, kita bisa mengatur jenis font, warna tulisan, dan latar belakang halaman. CSS digunakan bersama dengan bahasa markup seperti HTML dan XML untuk membangun sebuah website yang menarik dan memiliki fungsi yang berjalan baik. CSS juga berguna untuk mengatasi keterbatasan HTML dalam mengatur format halaman website. Kenapa demikian? Apabila hanya menggunakan HTML ketika membangun website dengan beberapa halaman, kita harus menulis tag untuk sebuah halaman HTML di semua halaman tersebut. Dengan adanya CSS, hanya cukup menulis kode satu kali untuk sebuah elemen HTML untuk diterapkan ke sebuah halaman. Nah, yang kedua yaitu 3 cara penulisan CSS. Jadi, penulisan CSS itu terdapat 3, yaitu yang pertama inline, dan yang kedua internal, dan yang ketiga eksternal. Jadi, di sini saya sudah membuat sebuah contoh dari inline. Di sini kita akan memberikan warna background pada body, H2 atau heading, dan paragraf. Di sini background color pada body berwarna kuning, background color pada H2 berwarna merah dengan tulisan ini adalah judul, dan background B atau paragraf berwarna green atau hijau dengan tulisan ini sebuah paragraf. Nah, ini dia tampilan dari inline yang telah kita buat tadi. Yang kedua, internal CSS. Internal CSS adalah kode CSS yang ditulis pada bagian head menggunakan text style. Internal CSS sering disebut juga dengan embedded CSS. Ini merupakan contoh internal yang telah saya buat dengan background color body berwarna kuning dan paragraf berwarna biru. Dan ini dia hasil tampilannya. Yang ketiga, external CSS. External CSS adalah kode CSS yang ditulis berpisah atau file berbeda dengan kode HTML. Dengan external file CSS ditulis berpisah dan disimpan dalam ekstensi .css. Nantinya, file CSS tersebut diimport di bagian head dalam HTML. Nah, ini dia contoh dari tampilan eksternal yang telah tadi kita buat. Tapi sebelumnya, agar hasil ini bisa tampil, kita harus membuat terlebih dahulu 2, yaitu satunya dengan format HTML dan satunya format CSS, dengan cara memanggil si format CSS di dalam format HTML dengan cara menggunakan link. Nah, ini dia format CSS yang telah dibuat, di mana di dalamnya ada body dengan background colornya kuning, H1 berwarna hitam, dan paragrafnya berwarna merah. Dan ini dia format HTML-nya. Tetapi sebelumnya, nama format HTML dan CSS harus sama, tidak boleh beda. Di sini kita ketik si format CSS tadi di dalam link. Maka apa yang kita buat di dalam format CSS akan terpanggil di dalam format HTML ini. Pada format CSS tadi kita membuat background color pada body berwarna kuning dan paragraf berwarna merah. Dan jika sudah terpanggil, maka tampilannya akan seperti ini jika sudah berhasil. Yang selanjutnya, pengertian selektor ID. Selektor ID digunakan untuk memanggil style CSS dengan nama unik. Artinya, hanya dipakai sekali dalam setiap proses. Apabila ada pemanggilan ID lebih dari 1, maka yang akan dijalankan hanya ID yang pertama.
Penulisan ID pada CSS menggunakan tanda pagar dan pada HTML menggunakan ID sama dengan petik 2, nama ID, petik 2. Nah, yang keempat, pengertian selektor kelas. Selektor kelas adalah kebalikan dari selektor ID. Jika ID hanya dipakai sekali dalam setiap halaman, kelas merupakan selektor yang dapat digunakan atau dipanggil berulang-ulang. Penulisan kode CSS kelas diawali dengan titik atau dot, dan kelas sama dengan petik 2 nama kelas, petik 2 pada HTML. Dalam satu elemen juga bisa dipanggil untuk beberapa kelas, spasi sebagai pemisah. Selanjutnya yang kelima, pengertian properti. Properti CSS adalah jenis style atau elemen apa yang akan diubah dari sebuah tag HTML. CSS memiliki puluhan properti yang dapat digunakan agar menampilkan hasil akhir yang kita inginkan. Hampir semua properti dalam CSS dapat dipakai untuk seluruh selektor. Jika selektor digunakan misalnya untuk mencari seluruh tag P atau paragraf, maka properti adalah efek apa yang ingin dimanipulasi dari tag paragraf tersebut, seperti ukuran teks, warna teks, jenis fontnya, dan lain-lain. Selanjutnya yang keenam, pengertian value. Value CSS adalah nilai dari properti. Misalkan untuk properti background color yang digunakan untuk mengubah warna latar belakang dari sebuah selektor, value atau nilainya dapat berupa red, blue, black, atau white. Nah, untuk lebih jelasnya tentang selektor, properti, dan value pada CSS dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.